Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indri Ditisari, salah satu dosen di Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi D3 akuntansi. Pada program studi D3 akuntansi, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang saya, yaitu akuntansi, yaitu sistem informasi akuntansi, akuntansi biaya, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi keuangan lanjutan. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan sehubungan dengan salah satu mata kuliah saya, yaitu sistem informasi akuntansi dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah sistem informasi akuntansi adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan dengan sistem informasi akuntansi sebagai sebuah tinjauan yang menyeluruh sehubungan dengan berbagai kegiatan akuntansi. Kemudian mahasiswa diharapkan juga mengetahui sistem enterprise resource planning dan juga mampu memahami sistem teknik dokumentasi yang diterapkan dengan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi, termasuk di dalamnya penipuan komputer serta cara mencegah dan mendeteksi dari penipuan komputer tersebut, serta juga memahami bagaimana audit sistem informasi akuntansi yang secara terkomputerisasi. Kemudian juga diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami sehubungan dengan aplikasi sistem informasi akuntansi seperti siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, manajemen sumber daya manusia, penggajian, dan juga serta buku besar serta laporannya. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis sistem informasi akuntansi serta mengimplementasikannya. Ada beberapa topik bahan ajaran selama satu semester yang terdiri dari 16 minggu pertemuan, di mana untuk pertemuan minggu pertama dan juga minggu ke-7 diisi dengan proses belajar mengajar, yaitu pada awal pertemuan saya melakukan perkenalan dengan mahasiswa serta membuat kontrak mengajar yang berisi kesepakatan mengenai proses perkuliahan dan juga mengenalkan sistem informasi akuntansi sebagai sebuah tinjauan menyeluruh. Materi berikutnya adalah pemrosesan transaksi sebagai pengolahan data, juga tentang ERP dan penerapannya, diagram arus data, bagan alir, gudang data, dan database relasional. Diajarkan juga mengenai sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi dan siklus yang ada di dalamnya. Juga mengenai penipuan dan penyalahgunaan komputer serta cara mencegah dan mendeteksinya. Pada minggu ke-8 diadakan ujian tengah semester dan dilanjutkan kembali untuk proses belajar mengajar pada minggu ke-9 sampai minggu ke-15. Nah, pada minggu ke-9 sampai ke-15 materinya adalah jenis-jenis enkripsi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari enkripsi tersebut. Kemudian audit sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer dan perangkat lunak yang digunakan. Dipelajari juga tentang siklus pendapatan yang terdiri dari siklus penjualan dan penerimaan kas, siklus pembelian dan pengeluaran kas, siklus produksi dan akuntansi biaya. Pada pertemuan ke-16, yaitu pertemuan terakhir, diadakan ujian akhir semester. Nah, adapun rujukan pembelajaran pada proses penyampaian materi kepada mahasiswa, saya menggunakan beberapa buku sistem informasi akuntansi dan juga jurnal-jurnal yang topiknya sesuai dengan materi perkuliahan yang bisa dijadikan bahan diskusi sesuai dengan materi yang diajarkan. Untuk materi biasanya saya menggunakan Learning Management System, yaitu SIPADI, yang mana materi kuliah biasanya sudah saya share ke SIPADI sehingga mahasiswa bisa mengakses sebelum perkuliahan dimulai. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah dengan menggunakan metode penyampaian materi secara luring dan daring, interaksi dosen dan mahasiswa, serta asesmen dalam bentuk tes, tugas, dan juga latihan. Teknik untuk tes asesmen, saya mengadopsi peraturan akademik yang telah dirumuskan oleh Politeknik Negeri Medan, di mana untuk tes, tugas, dan latihan nilainya 50%, tugas 15%, latihan 15%, tes 10%, dan kehadiran 10%. Untuk nilai UTS 20% dan nilai
Ujian akhir semester adalah 30%. Demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang saya ampu. Berikut saya tampilkan cuplikan proses belajar mengajar saya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Nah, kita akan memulai materi yang baru. Tapi sebelum itu, agar saya tahu kalian paham nggak dengan materi yang sebelumnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu secara acak ya kepada kalian mengenai materi yang lalu. Apa kira-kira kegunaan dari gudang data? Siapa? Saya ya. Penggunaan gudang data pada SIA adalah untuk meningkatkan kualitas informasi data sehingga dapat memudahkan kita dalam menganalisis suatu masalah dan mengambil keputusan yang tepat bagi pihak manajemen. Bagus, oke. Makasih Pak jawabannya. Kemudian setelah kita dari gudang data, kita perlu nih data yang baik. Apa kira-kira kegunaan data yang baik itu? Oke, Jadi pentingnya menggunakan data yang baik itu karena data yang baik bisa mendukung pengambilan keputusan yang tepat, juga meningkatkan efisiensi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dari berbagai aspek, terutama baik dalam konteks bisnis dan kehidupan sehari-hari. baik, itu yang kita kenal dengan garbage in, garbage out, di mana kalau data yang masuk itu sampah, maka yang keluar adalah informasi yang sampah juga. Ya. Nah, baik, saya rasa kalau sudah paham untuk materi yang lalu, maka kita lanjutkan dengan materi yang sekarang yaitu sistem informasi yang terkomputerisasi. Baik, nah dalam sistem informasi yang terkomputerisasi ini, maka sistem informasi akuntansi itu sudah menggunakan teknologi komputer, ya kan, untuk memproses data, untuk menghasilkan informasi di mana informasi tersebut akan digunakan untuk pengambilan keputusan nantinya. Oke, nah sistem ini menggantikan proses manual, ya kan, sehingga memungkinkan pemrosesan data yang biasanya dari manual itu kita gunakan dengan menggunakan komputer, maka sisinya itu lebih cepat, kita mendapatkan hasil data yang lebih cepat, akurat dan juga efisien, serta dapat menghasilkan laporan yang informatif, di mana informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sebagai dasar pengambil keputusan, ya, bagi pihak-pihak yang akan menggunakan data tersebut. Ada beberapa komponen ya, hal penting mengenai sistem informasi yang terkomputerisasi, yaitu proses datanya itu lebih cepat dan akurat, ya kan. Kalau kita menggunakan komputer pasti lebih cepat kalau dibanding dengan manual, ya kan. Di sini sistem informasi yang terkomputerisasi dapat memperoleh data, memproses data transaksi dengan cepat dan akurat dan akan mengurangi kesalahan yang terjadi pada manusia biasanya. Biasanya kalau kalian menghitung dengan Excel pasti lebih cepat dibanding kalian menghitung dengan kalkulator satu persatu, apalagi datanya itu banyak ya. Kemungkinan salah itu ada gitu. Nah, yang kedua itu apa? Efisiensi, ya kan? Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang memakai komputer, maka otomatis tugas-tugas rutin itu seperti membuat jurnal, memindahkan atau memposting jurnal ke buku besar gitu kan, itu lebih cepat, ya kan, daripada kita misalnya memakai manual. Sehingga data yang kita pindahkan secara otomatis dengan memakai komputer itu tentu akan mempercepat membuat laporan. Ya, laporan yang lebih cepat itu akan menghemat waktu dan juga tenaga. Yang ketiga yaitu kita memperoleh akses informasi yang lebih cepat. Ya, kalau komputer mungkin satu klik aja kita langsung tahu, ya kan. Kita misalnya mau tahu berapa jumlah siswa yang ada, mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Medan ini, maka dengan sekali klik aja mungkin kita tahu bagi akademik langsung tahu, oh mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Medan ini untuk semester 6 berapa, semester 4 berapa, semester 2 berapa, dibanding misalnya kita menghitung secara manual. Jadi kita mendapat akses informasi yang lebih cepat.
Kemudian juga peningkatan kontrol ya, sistem informasi akuntansi dengan cara komputer ini yang menyediakan kontrol yang lebih baik dibanding dengan manual. Kalau dengan komputerisasi mungkin sudah tercetak nomor-nomor invoice itu secara komputerisasi, jadi kita tidak bisa ada yang terlewatkan. Kalaupun ada yang terlewatkan, maka kita akan beri catatan bahwa invoice yang nomor sekian itu salah. Dibanding dengan yang manual, maka kalau yang manual kesalahan itu pasti lebih sering terjadi dibanding misalnya yang dari komputerisasi. Kemudian yang kelima apa? Tadi sudah akses informasi yang cepat dan juga peningkatan kontrolnya. Nah, di samping itu kita melihat komponen SIA yang terkomputerisasi. Pertama input. Input itu data transaksi dari informasi awal yang dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian ada model itu apa? Prosedur, logika, dan juga model matematika yang digunakan untuk memproses data yang diinput. Yang ketiga yaitu output berupa laporan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Ya. Kemudian ada teknologi, itu ada perangkat kerasnya dan juga perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan sistem tersebut. Selain itu ada hardware. Di situ apa hardware? Komputer, server, dan juga perangkat jaringan. Selain hardware ada softwarenya, yaitu aplikasinya, program aplikasi akuntansinya. Ya. Setelah itu ada database. Setelah kita memproses, menginput dan lain sebagainya, tentu datanya harus disimpan. Kalau nggak disimpan, maka pekerjaan kita akan sia-sia, gitu ya. Kemudian ada juga kontrol. Nah, ini dia mekanisme untuk memastikan integritas dan keamanan dari data yang telah kita input. Dan itulah komponen SIA-nya. Apakah ada kendala? Tentu ada kendala. Namanya komputer, setiap situasi itu pasti ada kendala. Ya, ada untung, ada rugi. Nah, yang kita lihat sekarang ini mana yang lebih minimal resiko dari kerugiannya? Di sini kendalanya apa kalau komputerisasi ini? Misalnya kita perlu investasi awal yang lebih besar. Kita harus beli perangkatnya, mungkin aplikasinya dan lain sebagainya. Kemudian kita harus mengadakan pelatihan untuk sumber daya manusia yang akan menggunakannya. Kita membeli perangkatnya, tapi sumber dayanya tidak bisa menggunakan, sama aja tidak bisa digunakan juga. Ya, jadi kita biayanya lebih besar di awal, yaitu kita beli perangkatnya, juga kita harus mengadakan pelatihan untuk sumber daya manusianya, dan juga ada potensi dari keamanan data kita. Kita tahu kadang-kadang ada kita dengar data bocor gitu ya kan. Nah, di situ kenapa? Karena kadang-kadang KTP kita sering diminta, nomor KK kadang-kadang diminta. Walaupun yang meminta itu instansi yang kita percaya, tapi data tetap ada juga yang bocor seperti itu. Nah, di sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa meskipun komputerisasi itu sekarang dominan, ya, tapi sistem manual itu tidak bisa sepenuhnya kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita harus punya dasar pemahaman. Dasar pemahaman itu mahasiswa memang diajarkan tentang komputer, tapi mahasiswa harus mengetahui juga dasar dari misalnya membuat jurnal pembelian. Maka dia harus tahu dasar untuk membuat jurnal pembelian tersebut secara manual. Agar apa? Agar dia paham. Jadi kalau misalnya yang input kan juga manusia ya, yang input kan juga sumber daya manusia itu yang manual, secara manual. Jadi kalau dia salah input maka akan salah di laporannya. Maka kepada mahasiswa itu harus ditanamkan juga dasar pemahamannya. Gitu. Kemudian untuk bisnis yang mikro, ya, yang kecil, dan ini yang volumenya masih kecil gitu ya. Untuk mungkin yang UMKM yang masih kecil, mungkin dia belum perlu untuk menggunakan komputer, ya, karena selain biaya mahal, transaksinya juga masih sedikit, jadi terlalu besar untuk modal awalnya karena transaksi belum begitu besar. Kemudian untuk backup dan verifikasi ini mungkin kalau di kita masih memerlukan juga catatan-catatan manual, seperti misalnya kwitansi yang ada
kita tetap harus simpan, ya. Itu kan manual berarti ya. Jadi tidak bisa kita mengandalkan hanya sistem komputerisasi saja. Jadi yang manual itu juga harus disimpan. Jadi seperti kwitansi itu harus tetap kita simpan, dan itu akan untuk verifikasi kita data yang di komputer dengan data yang ada secara manual itu akan disinkronkan memang betul tidak untuk ada terjadi transaksinya. Kemudian bukti transaksi fisik, nah ini harus tetap disimpan. Jadi tidak hanya yang ada di komputer itu, tetap harus ada hard copy-nya. Makanya sistem manual ini walaupun perlahan mungkin mulai ditinggalkan, tetapi tidak bisa sepenuhnya kita tinggalkan. Ya, saya rasa untuk mata kuliah sistem informasi akuntansi sampai di sini, saya ada buat contoh kasus jurnal saya share di Sipadi, kalian mungkin bisa mengaksesnya. Materi juga sudah saya share ke Sipadi, jadi kalian mungkin bisa melihatnya lagi. Nah, untuk tugas tersebut saya minta kalian untuk membuat sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, cari dari jurnal, buat sumbernya, analisislah apa kira-kira yang menjadi kendala pada jurnal tersebut dan apa yang menjadi kelebihan dari jurnal tersebut. Pada contoh kasus, saya membuat jurnal yang saya buat yang memperbandingkan, menganalisis sistem informasi akuntansi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Deli Serdang untuk pengadaan barang dan jasa. Ya. Jadi kalian bisa lihat contohnya di situ. Di situ saya membandingkan sebelum dan sesudah mereka menggunakan sistem informasi akuntansi, dalam hal ini dalam pengadaan barang dan jasa, sebelum menggunakan komputerisasi dan sesudah diadakan komputerisasi. Sampai di sini kira-kira yang bertanya sebelum kita tutup? Oke. Bisa? Saya kan sudah memiliki jurnal dari Sipadi sebagai contoh jurnal petugas tadi. Saya ingin saya tanya, bagaimana dengan UMKM yang belum terdaftar di aplikasi pengadaan barang dan jasa? Apakah barang yang bisa dipesan oleh bagian pengadaan dinas PMD Deli Serdang? Baik. Kalau untuk UMKM yang belum terdaftar di aplikasi pengadaan Deli Serdang tersebut, maka dinas PMD Deli Serdang tidak bisa memesan dari UMKM tersebut. Kenapa? Karena yang bisa disimpan adalah, yang bisa dipesan adalah yang hanya ada di aplikasi pengadaan barang dan jasa. Gitu. Sudah selesai? Oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk meminimalkan resiko dari potensi keamanan data itu. Oke, ya. Kalau untuk meminimalkan risiko tetap ada ya, tapi kita mencoba meminimalkan, kan? Nah, itu caranya dengan membuat backup beberapa, jangan cuma satu, tapi buatlah beberapa, ya kan? Kemudian buatlah sandi atau password yang kira-kira tidak bisa ditebak orang. Jangan tanggal lahir, ya kan? Coba buat tanggal yang tidak terpikirkan oleh mereka. Mungkin bisa jadi tanggal pernikahan orang tua, kan tidak banyak yang tahu kalau orang tua sendiri seperti itu. Jadi buat backup dan juga selalu maintain data tersebut. Ya, jangan sudah data tersebut ada ya sudah gitu. Jadi tetap harus di maintain, ya. Data. Jadi kita meminimalkan risiko walaupun mungkin tetap ada, tetapi kita harus tetap meminimalkan risiko dengan cara backup data, ya. Kemudian buat password atau kata sandi yang rumit, tapi yang kita ingat, gitu ya. Dan yang tidak umum seperti itu, mungkin bisa mengkombinasikan huruf, angka dan juga karakter seperti itu. Nah, itu saja jawabannya tadi. Jadi tidak baik, jangan lupa dibuat untuk tugasnya. Kumpulkan juga di Sipadi. Minggu depan kita akan bahas untuk tugas tersebut. Terima kasih untuk kehadirannya. Seperti awal kita berdoa, maka sebelum kita mengakhiri kelas, kita kembali berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi. Terima kasih untuk kehadirannya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih.
Demikian cuplikan proses belajar mengajar yang saya lakukan di kelas untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang saya ampu. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.